Kembali lagi di Motovun Indonesia. Habis baterainya dipencet mulu, ngapain sih? Fitur unggulan. Woi lah, fitur unggulan sebuah sistem. Jadi kembali lagi di Motovun dan komparasi. Udah lama banget di komparasi ya. Lumayan, Karena nyari ini susah sebenarnya. bener. Dan akhirnya kita warawiri nyari sewaan. Nyari sewaan, dapatnya jadi harap dimaklumin kalau motornya udah ada sentuhan modifikasi yang cukup ekstrim di sini. Enggak ekstrim juga sih. Ekstrim ini spion adventure loh di Lexi loh. Yes, jadi nggak standar teman-teman. Kayak windshieldnya ini udah agak tinggi, pakai Betul. aftermarket kayaknya ya. Spionnya pakai model bulat, kayaknya sih KLX pakai KLX ya. LX. Kemudian bannya udah upsize satu step. Jadi depannya 100, belakangnya 110 sama apa ya? Behel. Oh iya. Udah pakai bracket box buat top boxnya, dan ini dia cover radiator udah pakai variasi juga. Tapi bentuk Lexi standar kayak gini teman-teman ya. Yes. Nggak jauh beda dan tentu aja temannya kali ini adalah Honda Vario 125 model terbaru tahun 2003 non SAF. Itu perlu ditekankan ya. Perlu ditekankan non SAF. Karena belakangan ini di website, di video ini grafik Vario 125 tuh naik teman-teman. Jadi mungkin Matic entry level kan pada pakai SAF, mungkin agak ada rasa khawatir gitu kan. Jadi larinya ke Vario 125. Wow, Wow banget ya. kan. Solusi ya. Solusi banget walaupun harganya jadi 24 jutaan kan, lebih mahal gitu. Sedang banget gitu kan. Nah, kita langsung bandingin dua motor ini. Jadi secara segmen mereka sama-sama Matic 125 cc, Ya, sama-sama pakai pendingin cairan, sama pakai radiator, ya. dan harga sama-sama 20 jutaan ya. Yes. 20 jutaan. 20 under 25 ya? Under 25. Under 25. Tergantung tipe. Yang pertama kita akan bahas soal desainnya teman-teman. Nah, si Yamaha Lexi ini dia dari pertama kali diluncurkan di 2018 sampai sekarang belum ada perubahan ya. 5 tahun ya. Yes, jadi cuma gonta-ganti warna dan beda stripping aja paling. Sama ambasadornya berubah. Siapa? Hanya Geraldine. Ya. Ya. Seksi Lexi. Seksi Lexi. Tagline-nya gini, Oh, iya, tagline-nya. Seksi Lexi. Jadi tampilannya emang harus masuk penyegaran ya, udah masa-masa penyegaran. Ya, Soalnya 5 juga tahun. kalau si Vario kita tahu nih udah yang terbaru nih, yang new gitu Walaupun kan. ubahan yang di 2023 ini kagak banyak-banyak banget ya. Yes. Tipis-tipis aja gitu. Yang paling kelihatan sih, paling bisa dibedain tuh ini nih, model apa kayak air scoop-nya gini nih. Nah, bener. Baru sama velg sih, karena tadinya velg ini tuh dipakai di Vario 150. Nah, sekarang diturunkan di Vario 125. 125. Yes. Sama dia lebih banyak ke update fitur sih. Fiturnya sekarang ada keyless. Fitur andalan. Bunyi. Wah, bunyi juga. Bunyi lah. Ntar kita bahas lah di segi fiturnya. Masih di tampilan lagi, emang kalau secara dimensi mungkin akan lebih kelihatan si Lexi Bongsor tuh Lexi ya? lebih kembung gitu ya, lebih gede gitu ya. Dibandingkan Vario kayak ya Honda, emang AHM kebanyakan kesannya lancip-lancip. Sporty, walaupun agresif. Gitu walaupun ya. metik-metik kecil gitu kan. Cuma dibikin se-sporty Oke, gitu. setajam-tajamnya Yes. desain di Honda semua lah. Dari lampunya, spakbor depannya, moncong-moncongnya, tuh ini shape-nya aja tajam-tajam banget itu. Spakbornya ya sampai runjing-runjing juga. Yes. Tapi ini nggak mengsol ya. Enggak. Aman ya? Aman. Kalau Lexi memang agak gemuk-gemuk Yes. ala-ala Maxi ya. Ya. Kayak NMAX lama ya. Keluarga Maxi paling kecil lah ya. Jadi walaupun dimensinya mungkin atau mungkin secara konsep mirip-mirip Vario, cuma dibikin ala-ala Maxi biar nggak terlalu timpang sama keluarga Maxi lainnya lah. Ya, betul. Walaupun dia yang terkecil tapi dari CC-nya kayaknya. Yes. Secara body sih nggak jauh beda sama NMAX. Cuma emang perlu diakui kalau desain Lexi itu dari berbagai sisi itu agak Agak nganu lah. kayaknya nggak cuma kita doang ya. Maksudnya Iya. banyak bikers juga gak, atau netizen yang bilang kalau ini tuh agak susah diterimanya gitu ya. Ya makanya udah 5 tahun harusnya Harusnya. segarkan lah. Ayo Yamaha, segarkan. Iya dong, padahal kan New NMAX-nya udah bagus, Nah. X-Max-nya juga udah bagus gitu kan. Harusnya nih Lexi bisa lebih Aerox bagus udah juga. cakep. Aerox juga udah cakep. Ini kayak di anak bener. tirikan ini. Bener banget sih. Kasian. Berikutnya kita ngebahas fitur dari kedua motor ini. Yes. Ini beda 5 tahun sebenarnya ya. Teknologinya pasti udah banyak yang berubah. Dari Lexi dulu dah, yang tuaan dulu dah. Kalau dari Lexi, fitur yang bisa dilihat tentu aja LED, tapi cuma di lampu depan. Jadi lampu senjanya belum, lampu sennya belum, stop lampnya belum, masih pada pakai bohlam halogen biasa. Kalau di Vario sudah full LED, ini standar Honda banget sekarang. Semua harus full LED ya. Full LED, nggak LED nggak keren. Bener. Kemudian
Yang paling ngebedain tentu aja sih posisi speedometer ya. Jadi mungkin biar ala-ala Maxi ya. Agak ngejauh dari stang. Nah, jadi posisi speedometer itu nempel tuh di dada atau di tameng. Lengkap dengan windshield. Walaupun windshield aslinya mungkin nggak setinggi ini, jadi ceper lah. Ini diganti aftermarket ya emang biar lebih fungsional gitu kan, buat ngehalau terpaan angin. Speedometer juga udah full digital. Aerox ya. Aerox lama, banget, Aerox Aerox lama. lama banget yang non connected, sama banget percis. Jadi ada tachometer, speedometer, average fuel consumption, battery, bla bla bla, fuel meter dan lainnya lah. Speedonya kalau yang di Vario ini nempel ke setang ya, ala-ala Vario lah. Ya Matic pada umumnya. Matic lah pada umumnya, dan ini udah full digital LCD. Yes. Informasinya mirip, cuman nggak ada tachometer. Nggak ada tachometer. Dia adanya fuel meter, tapi yang gerak-gerak. Apa sih namanya? Konsumsi Fuel bahan bakar. meternya yang real time, Real cuma time yang bar. tapi gerak-gerak. Iya, yang grafik bar. ya, kayak grafik. Bar, kayak mobil. Bener. Terus dan dia ukurannya lebih Compact ringkes banget ya. Compact. Pencetannya ada 2, select dan set. Yes. Informasinya speedometer, fuel meter, jam digital, indikator-indikator lain ada juga di atas. Trip A, trip B, konsumsi bahan bakar rata-rata, aktual segala macam ada di sini. Lumayan lah ya. Gitu, lumayan. Walaupun emang kalau dilihat kayak mesti ditegesin Iya, ya. Karena kecil banget, garis segini doang speedonya. Itu layarnya ya. Ini speedonya segini nih, layarnya segini. fontnya makin kecil lagi. Nah ya. itu, Mesti agak di bawah ditegesin. banget, agak di bawah banget lagi kan. Ya. Kalau mau lihat Mesti tegesin. jalan harus kosong banget di depan nih. Kalau macet jangan lihat speedo lah. Benar. Terus kalau dari setang sih ya standar lah ya. Di sini juga udah ada ini dia. SSS start stop system, di situ Ada. juga ada ISS, ISS, terus ada starter, klakson, high beam, Ada. low beam biasa, dan di sini tentu aja andalan Yamaha. Kalau di situ andalannya mungkin tadi apa? Full LED ya. Full LED. Kalau di sini andalan Yamaha sampai Hazard. matic kecilnya itu, hazardnya Hazard. ada semua. Ya. Sampai Vario Mio Bener, M3 gitu-gitu tuh ya. Terus masih di stang sebelah kiri dia ada rem parkir. Sama ada juga parking brake. Cuma ini lebih keker. Agak nganu juga makanya bisa. Dan Kadang bisa satu tangan, kadang bisa harus 2 tangan gitu. itu sebenarnya variannya yang kurang enak sih. Apa ya? Karena tajam banget ya. Enak kan yang Vario lama tuh. Si pencetan Ininya tarikannya. Nah, iya sih. agak sakit di jari gitu pas fungsiin parking brake. Dan agak jari telunjuknya harus panjang. Yes, harus dalam banget juga. Terus juga tentu aja kalau di sini tuh selalu ada varian CBS dan ABS ya. Ya, CBS, ISS dan itulah. Apa sih variannya banyak banget ya? Dia ada CBS, CBS ISS sama CBS ISS SP. Nah, itulah. SP kayak CBR. Iya. Si sport production banget tuh dia. Ini SP loh ini. Iya, SP ya. Yang ngebedain tuh kalau salah ini warna velgnya ya. Warna velg sama Matte grafis. burn itu sama grafis, betul. Terus kalau di sini sih ada beberapa tipe, jadi ada yang standar, ada yang S itu udah keyless sama ada SSS-nya, sama yang ABS. Dan ABS-nya dia cuma depan aja. Jadi kalau misalkan ini varian tertinggi, lebih canggih dari ini, karena ABS depan. Oh iya, Vario CP25 nggak ada yang ABS ya? Belum ada yang ABS. Tapi combi brake semuanya. Kombi brake semuanya. Kemudian kantong Kantongan. bawah stangnya ada apa? Di kanan nih ada nih terbuka, tapi ya Cetek ya. cetek agak-agak semi-semi nggak kepake sebenarnya. Ini buat apa gitu? Naro bonnya terbang, naro sarung tangan juga ya terbang kalau sambil jalan gitu kan. Tapi sebelah kirinya dia konsolnya lumayan gede, ini tertutup. Ini salah satu revisi di model 2023. Betul. Tertutup kayak Keren. ala-ala Vario CP60. Ada colokannya Keren. dan ini lumayan dalam buat naruh handphone. Saya udah pernah nyobain buat kecas handphone di video review Vario 125. Kalian bisa lihat videonya di atas. Itu lumayan cepet ngisinya. Keren. Itu dan itu colokannya model apa? Lighter atau Lighter tetap. USB? Tetap lighter. Oh, lighter ya. USB tipe A yang gede. USB Type Lumayan A. lah. Terus kalau di Lexi ini dia sayangnya kantongnya cuma sebelah teman-teman. Jadi cuma di sebelah kiri aja dan nggak terlalu besar sih di dimensinya walaupun dia emang dalam ya. Bisa buat HP. Bisa buat HP cuma nggak terlalu lebar, nggak selebar yang Vario. Kemudian juga nggak ada penutupnya juga. Tapi dilengkapi juga sama power outlet. Dan power outletnya masih model ini ya. Lighter. Jadi harus Ala pakai mobil. adaptor lagi Cuy. biar bisa nge-charge smartphone. Udah. Selebihnya ada gantungan di tengah ya. Itu Standar gantungannya keren aluminium. Hah, variasi Pak, variasi. Variasi. Tajam banget tapi. Tapi kalau yang asli hook doang ya? Yang asli sama kayak gitu modelnya, Hook. plastik. Yes, belum yang kayak Grand Vilano atau Benar. Vario. Oh ya, kunci kontak sudah sama-sama keyless Yes. untuk yang tipe S. Karena tipe S. Kalau yang di sini udah keyless juga. Semua Ala-ala. tipe ya? Kayaknya semua tipe. Ya semua tipe. Dan ini lebih expert karena dia udah dilengkapi juga anti theft atau alarm ya. Kalau ini kan cuma dia keyless sama answer back system kalau si Yamaha nih. Kalau itu ada anti theft-nya. Coba aktifin. Goyangin. Nah, ini dia. Salah satu kelebihannya si
kilosnya dari Salah satu alasan kenapa ada Scoopy dan Vario yang berisik di pasar biasa ini. Geser-geser sama abang parkirnya. Terus fitur lainnya apa ya? Bagasi. Oh, bagasi. Oke. Bagasi. Boleh. Wih. Wih. Helm in. Ini Agak helm in. agak helm in. Tergantung helmnya. Oh. Kalau yang seleksi ini tergantung helmnya. Jadi kalau helm-helm yang modelnya klasik-klasik gitu ya, Bogo-bogo, retro-retro, kagos-kagos gitu, masuklah. Cuma emang dia sayang banget sih. Jadi bagasinya ini lebar karena bodinya juga emang lebar, cuma sayangnya nggak dalam. Dul. Kalau di Vario tuh agak sempit, tapi dalam. Jadi helm full face pun masuk. Cuma kalau yang helmnya bagol banget, itu pasti bagian kanan kiri helm itu nempel ke bagasi. Ngepres ya? Ngepres banget. Dan itu udah nggak ada sisa. Kecuali kalau buat balaklava, sarung tangan masih bisa lah sembil-sembilin, tapi jaketnya nggak masuk. Kapasitas bagasi kalau bisa lihat di bawah ini, kalau dilihat secara tampilan langsung sih mirip-mirip dan plus minus. Ya. Kemudian juga yang agak kurang dari Lexi selain bagasinya kecil juga tangkinya nih teman-teman. Jadi sayangnya selain dia ruang bagasinya yang sempit, nih tangki bahan bakar juga kecil banget sih teman-teman. Kentang sih ya. Kentang banget buat sekelas mesin 125 cc yang cukup powerful sebenarnya. Tangki bensinnya tuh cuma 4,2 liter. Jadi berasanya boros, padahal mah enggak karena tangkinya kecil gitu. Jadi rajin mampir pom bensin gitu dah. Iya. Nah kalau di Vario ini lumayan gede. Hmm. Jadi dari Vario 125 yang awal tuh yang KZR yang lampu bolam, Ini super old. super old. Yoi. Pakai super. Yoi, karena ada yang old, super old, bla bla bla. Itu banyak lah variannya. Varian itu banyak banget. Udah mulai digoreng-goreng gitu. Yes. Itu kapasitas tangkinya udah 5,5 literan. Jadi pakai ini Bro. berasa irit. Apalagi emang mesinnya juga irit sih. Udah mah mesinnya efisien bahan Nah, bakar, ditambah tankinya. Dapat 48, tangkinya gede, lumayan. Jadi buat jalan jauh sebenarnya ini lebih enak. Buat dalam kota juga, ya seminggu mungkin 4 hari sekali ngisi. Yes. Kalau dipakai tangkinya gede, mesinnya irit. Jadi biasanya irit banget. Kicu. Ya, semoga aja next kalau emang Lexi ntar ada upgrade, selain tampilan, bagasi dan tangki harusnya ikut di upgrade. Bener. Ya. Jadi yaudah kurang lebih seperti itu soal fitur dan teknologi dari Vario 125 dan Lexi 125. Kita masuk ke babak berikutnya teman-teman. Yes. Yaitu Yaitu posisi berkendara. Jadi ini emang berbeda nih. banget. Jauh ya, walaupun sama-sama satu kelas, satu segmen. Yo. Kalau di Vario ini menawarkan posisi berkendara yang agresif ya. Asik. Resi. Resinya tuh berasa banget. Jadi kita buat di kota gitu yang macet-macetan itu lebih lincah gitu. Sesuai dengan konsep bodinya lah, yang tajam-tajam. Tajam-tajam. Karena posisi stang ini rendah dan dia agak sempit, nggak lebar banget, dan dia sudutnya juga kelihatan banget nih nekuknya. Nekuk ke belakang ya. Kayak motor-motor road race. Yo, Terus dia karena stangnya juga batoknya kecil, jadi kayak memberikan kesan ini motor ringan dan enteng gitu. Compact gitu kayaknya. Bener, jadi makin pede buat slap slip. Betul, Terus untuk deck lumayan pas lah, nggak lega-lega banget. Enggak lega-lega banget. Tapi gigitnya lumayan karena di decknya tuh banyak bintik-bintik tajamnya, jadi ke sepatu nggak gampang gecol. Gitu. Busanya, nah ini kulit joknya pakai motif bintik-bintik, lumayan keset. Cuman karakter busa ini memang agak-agak ya khasnya Honda ya, agak-agak kaku, agak-agak atos. Nah suspensi yang saya suka dari motor ini empuk ya, depan belakang ini empuk banget, empuk banget. Jadi buat nikung ya memang agak pasti ada lah gaya-gaya kayak gini nih. Tapi nggak sampai bottoming ya? Nggak sampai bottoming. Cuman kalau ngantem poldur cepet nih, sok depannya ngejedak. Tuh. Oh, baliknya karena cepet balik gitu ya? kecepatan, bukan mentok tek. Jadi ngejedak dia sok depannya. Remnya depan cakram, dan rem belakang tromol, tapi ini sudah combi brake system. Jadi ada masalah sama CBS-nya ya. Masih enak aja, malah kalau lagi sengaja late braking itu pakai rem belakang aja tarik. Jadi banyak cet. Iya. Jadi pembagian porsi remnya lebih imbang udah lah pas, ya. karena Depan dan belakang. 60-40 Iya. gitu. Tapi secara keseluruhan untuk remnya ini nggak ada masalah. Ini enak banget. Mungkin Remnya karena keren masih ya. baru juga ya. Iya, karena motor baru ya enak lah. Beratnya berapa ya dia? Beratnya 100 lebih dikit, dan ini masih kategori ringan. Ringan ya. Dan Vario 125 ini punya dimensi yang kalau Honda tuh nyebutnya fit buat semua orang. Terutama Indonesian Terutama people. orang Indonesian people. Jadi kalau nyari Beat mungkin atau Genio atau Scoopy kekecilan nih, larinya ke Vario 125. Dan yang laki naik Matic pengen agak maco gitu. Nah, larinya ke Vario 125. Gimana Lexam? Lexi dong. Nah, koleksi tadi udah diceritain kalau emang konsepnya nih dia keluarganya Maxi ya.
Jadi dia mungkin agak sedikit maksa ya. Biar bisa selonjoran sih terutama ya. Nih, desain decknya ini nih. Nanjak. Yoi, kalau Vario kan langsung kayak tembok gitu ya. Tembok, lurus. Kalau ini tuh kayak melandai, jadi seolah-olah tuh kaki kita tuh bisa kayak gini nih. Nah, ya walaupun nggak seselonjor mungkin Nmax Selonjor gitu ya. ala-ala ya. Iya, selonjor ala-ala. Cuma ya better sih kalau Aerox kan bener-bener nggak bisa selonjoran Iya, kan. bener. Kayak Vario gitu lah, kayak tembok gitu langsung. Nah kalau ini ya lumayan lah ya. Walaupun saya pun jarang make kalau Tapi itu punya decknya Lexi. agak ngelengkung gini ya. Iya, melandai dia. Terus juga di decknya ini kalau tadi Vario itu pakai model gerigi ya. Kalau itu dia dilengkapi dengan karet. Wis. Oh, karet. Jadi dia pakai karet gini nih. Tapi lama-lama melar tuh. Ya, sering berjalannya umur lah ya. Iya. Tidak bisa dipungkiri kalau karet lama-lama melar. Gitu. Terus kalau dari setangnya ini juga yang bikin dia kesannya maxi, teman-teman. Jadi dia stangnya modelnya tinggi, beda sama Vario yang stangnya rendah. Kalau itu stangnya tinggi ke atas gitu. Dan cukup lebar sesuai dengan bodinya ya. Makanya kalau macet-macetan mesti banyak ngukur. Terutama juga emang ini knalpotnya lebar banget sih. Posisi knalpot lebar, CVT-nya juga dia kembung, bahkan si box filternya tuh lebih lebar daripada bodi belakangnya. Jadinya emang kalau naik ini tuh emang mesti hati-hati, terutama kalau macet ya. Jangan sampai nyangkut di kendaraan orang lain. Tapi sisi positifnya tentu aja, posisi pengendaranya santai, Itu. relax. Kaki bisa maju mundur, stang tinggi tuh bikin lengan juga santai, pundak santai. Nggak cepet pegel ya. Nggak cepet pegel. Terus juga joknya lebar, enak banget. Tapi di sisi minusnya, joknya yang lebar ini, joknya tuh padahal tinggi cuma 785. Cuman itu lebar banget ya teman-teman. Jadinya bikin tinggi 170 tuh auto balet. Ya kalau nggak mau balet-balet banget bisa sih duduknya agak maju depan. pas berhenti. Cuma lucu aja gitu kan. Nah ini lumayan napak nih, cuma udah di ujung banget joknya gitu. Tipe S ini sama kayak ABS dia 114 kg. Jadi sebenarnya masih tergolong enteng sih, dibalik dimensinya mungkin yang kayak kembung, kayak Nmax ya. bongsor, iya lebar. Tapi ternyata handlingnya enak banget sih. Karakter kaki-kakinya juga enak, lembut depan belakangnya. Bisa cornering dengan sangat baik ya, walaupun dia agak rendah sih, gampang gesrok nih. Si bordes kanan pendek. kirinya pendek, kanan kirinya ini Clearance-nya. gampang banget nyangkut nih, plastik-plastik bawahnya. Cuma emang enak banget sih dengan kombinasi ring 14-nya, velgnya nggak terlalu lebar juga, nggak kayak Aerox gitu kan. Aerox tuh lebar banget, bahkan belakang aja 140. Nah ini masih proporsional, jadi handlingnya enak. Remnya ya khas Yamaha, empuk dan pakem untuk yang varian-varian kecil, kecuali di X-Max ya. Yang banyak dikeluhkan soal remnya yang katanya bagel itu. Kemudian apalagi ya? Teknologi rem? Nggak ada Teknologi ya? rem sayangnya nggak ada, karena ini tipe yang S, jadi masih biasa, nggak ada kombi brake di sini, nggak ada ABS juga karena tipe S bukan tipe ABS. Belakangnya normal, tromol, depannya disc brake 1 piston. Seperti itu sih. Kita langsung bahas bagian mesin. Secara basis nih Honda Vario pakai mesinnya tuh nggak jauh beda sama yang generasi sebelum-sebelumnya. Masih 4 tak SOHC, 2 katup pendingin cairan dan ESP (Enhanced Smart Power). Dan dia kapasitasnya 124,8 cc. Pistonnya 52,4 mm, struknya 57,9. Tenaganya cukup sih buat harian, 11,1 PS di 8.500 rpm dan torsinya 10,8 Nm di 5.500 rpm. Nah, soal efisiensi bahan bakar, untuk MID, Vario 125 ini bisa mendapatkan angka 44,5 km per liter MID. Full to fullnya malah lebih irit, 45,7 km per liter. Lexi gimana Lexi? Kalau Lexi, ya tentu aja Yamaha tuh punya fitur yang nggak dimiliki oleh Honda. Oh, bener. Namanya VVA, Variable Valve Actuator, tentu aja. Jadi di semua Maxi ya, kecuali X-Max dan T-Max, dia nggak ada. Jadi di Aerox, NMAX, dan di Lexi. Jadi dia punya 2 bubuk katup, jadinya bisa irit, bisa juga bertenaga, seperti itu. Jadi dia akan hidup di sekitar 6.000-7.000 rpm ya? 6.000-7.000 rpm sekitar gitu. Jadi ibaratnya kayak VVTi di mobilnya. Jadi walaupun dia 125 cc, mesinnya mirip-mirip sebenarnya bore stroke-nya. Kalau ini tuh 52 pistonnya, terus ini dia stroke-nya 58,7 kurang lebih ya milimeter langkahnya. Kemudian pendingin cairan juga sama kayak Vario. Cuma dia udah 4 katup, jadi lebih bertenaga. Klaim tenaga maksimal itu sekitar 11,9 PS dan torsinya 11,3 Nm, sekitar segitulah. Karakter tenaganya ini kerasa lebih
bertenaga sih ya masih. Ya secara klaim emang beda. Lebih ngisi. Lebih ngisi. 0,8 PS bedanya. Nah, Kan lumayan. sedang banget gitu kan. Mm-mm. Jadi ya emang wajar kalau performa kayaknya kita megang ini ya. Betul. Dan secara efisiensi bahan bakar di MID-nya ini 44,8. Nggak jauh beda. 44,8 km per liter. Jadi emang mungkin ini karena VVA-nya tadi itu ya. Ya. Jadi ketika jalannya santai di bawah 6000 rpm, jadinya dia ECU-nya, VVA-nya nggak aktif juga, bisa efisien bahan bakar. Tapi kalau pengen performa meningkat, tinggal digeber, VVA-nya hidup, tenaganya akan lebih show. Vario ini sebenarnya bawahnya tuh enak, Hmm. cuman di bagian tengah tuh kayak ada ngawang dulu. Oh. Itu kayak transisi CVT Nah. gitu loh. Habis itu baru jerit lagi Betul. di 50-60. Itu udah berasal dari zaman Vario Super Old. Wah, gila. Dari zaman Vario Bolam tuh udah karakter kayak gitu. Jadi emang bawaan lahir ya. Bawaan. Cuman ini udah mendingan. Better lah. Karena kalau yang generasi pertama banget, kalau baru nyala cuaca dingin tuh, digas tuh kayak Yes. kayak nahan dulu baru tuh Ngantuk lepas. banget. Itu emang karakter super old banget sih. Nah, kalau yang sekarang nih udah nggak ada kayak gitu ya. Jadi udah bisa dibejek langsung. Gitu. Pembaharuan. Jadi kira-kira begitu teman-teman, hasil komparasi antara Honda Vario 125 model year 2023 dengan Yamaha Lexi 125. Yang dari 2018 sampai 2023 sampai terakhir video ini dibuat ya, belum ada Belum pembaruan. ada perubahan. Siapa tahu ntar di IMOS Nah, kita doakan aja. bulan Oktober. Yes. Tunggu aja. Tunggu. Mudah-mudahan. Semoga Siapa aja. tahu karena udah waktunya ya. Harusnya Wes sih. wayahe. Wes wayahe lah, X-Max udah, N-Max Iya. udah, Aerox udah, ini doang belum. Bener. Jadi kalian lebih pilih mana antara kedua motor ini? Kalau buat harian sih kayaknya lebih prefer ini ya. Kalau- Gesit-gesitnya. Yes, kalau harian yang sering macet-macetan mungkin ya. Jadi ini kayak lebih compact, lebih simple, dimensinya nggak terlalu besar, bisa slap slip dengan mudah. Kalau ini ya perkotaan yang nggak terlalu padat, terus sesekali mau jalan jauh juga ini lebih enak proper sih. karena posisi ridingnya nyaman. Lebih nyaman. Betul, dan tenaganya jangan lupa lebih. Isi. Uhuy. Dan kalau ngomongin harga nih, Ya, di Vario 125 ini yang tipe terendahnya CBS tuh 22 juta, 5 jutaan lah. oke. 22,5 lah. Aha. Dan tipe tertingginya CBS ISS SP kayak di depan ini nih 24,4 sekian lah. Wow, untuk harga Jakarta tuh ya. On road Jakarta. Kalau Jakarta. Berarti ini lebih mahal ya? Lebih mahal Karena lah. kan ada 3 tipe nih. Kayak yang standar itu sekitar 23 jutaan. Kemudian yang kayak ini nih, yang S udah keyless, SSS, sok tabung, 26 juta sekian. Lah, mahal ya? Asli. Dan yang tertingginya ada SABS. Tentu aja ketambahan fitur ABS itu sekitar 28,6 juta sekian lah on road Jakarta. Jadi mending Aerox jadi. Makanya nih udah harganya lebih mahal dari ini. Ya. Desainnya udah ketinggalan. Ya semoga bisa memuaskan lah ya. Menjawab rasa penasaran kalian seperti apa pilihan motor Matic 125cc yang sama-sama pakai pendingin cairan. Semoga memuaskan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Motovun Indonesia, akun TikTok kita juga sama, dimampirin. Di sana ada banyak konten-konten menarik ya. Bener. Di Motovun Indonesia. Terus bisa mampir juga channel lain kami, ada Autovun Indonesia, untuk melihat mobil-mobil terbaru dan baca-baca artikel terkini di autovun.co.id. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!